Teman-teman pemilih cerdas, hari ini kembali lagi bersama Temuin Podcast KPU Kabupaten Bulungan. Bersama saya Oce William, selaku Divisi Parmas KPU Kabupaten Bulungan, dan hadir bersama kita hari ini adalah Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bulungan, Pak Slamet Widodo. Selamat datang, Pak. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Jadi ini hari yang sangat luar biasa ya, termasuk dengan PKS ini juga sangat luar biasa. Ini juga momentum yang sangat baik begitu, artinya semua parpol kita podcast, Pak, untuk memberikan pandangannya. Jadi kita memberikan perlakuan yang adil nih, Pak ya. Oke. Jadi begini, Pak, bicara dengan PKS ini, Pak, Partai Keadilan Sejahtera ini sebenarnya pandangan partai Bapak terhadap proses pelaksanaan, Pak ya, pelaksanaan pemilu di 2019 dan Pilkada 2020 ini seperti apa, Pak? Menurut partai Bapak ini seperti apa? Baik, terima kasih. Saya pikir ya secara umum ya pelaksanaan pemilu di 2019 kemarin, baik pemilu legislatif ataupun pilkada di 2020 di Bulungan ini ya cukup terkendali, cukup bagus para penyelenggaraannya ya. Memang secara keseluruhan sih kita banyaklah melihat beberapa kelemahan-kelemahan ya dari KPU ya, termasuk barangkali distribusi surat suara yang rusak ya, kemudian kotak yang robek kena hujan. Nah, itu kan hal-hal seperti itu barangkali mungkin ke depan itu bisa diantisipasi. Banyak sekali kalau di daerah-daerah, dan kalau di Bulungan saya malah tidak mendengar ada kerusakan ataupun ada kekurangan gitu. Tapi kalau kita melihat membaca-baca media itu daerah mana ada yang sampai beratus-ratus kekurangan, ada yang rusak dan sebagainya gitu kan. Itu kan harusnya dipersiapkan lah dari KPU dan sebagainya. Dan kemudian kalau saya melihat juga barangkali ada pembekalan yang barangkali lebih inilah terhadap para penyelenggara di bawah, tingkat bawah, terutama di tingkat TPS ya, agar mereka juga lebih ya profesional lah dalam menjalankan amanahnya di TPS, karena itu titik-titik yang terawan di dalam proses pemilu itu ya di TPS itu. Nonton akhirnya di TPS. Betul sekali. Semuanya di situ, rawan juga keributan, rawan juga kekacauan dan sebagainya. Itu barangkali ya pembekalan kepada mereka itu lebih dibekali lagi lah. Jangan sampai kemarin saya juga mengalami ada di salah satu TPS, saya tidak sebut TPS-nya itu, kami minta C1, saksi kami minta C1 itu berat betul KPS itu memberikan, padahal itu kan haknya saksi ya, haknya partai untuk dikasihkan C1 itu, seperti itu. Tapi ya sangat luar biasa lah, karena memang kemarin itu termasuk pemilu baru ya, dengan kotak lebih banyak gitu kan. Dan mudah-mudahan ke depan juga lebih bisa diantisipasi, jangan sampai juga ada korban-korban lagi lah, seperti pada pemilu kemarin, seperti itu barangkali. Ya, jadi luar biasa, Pak, terhadap pandangannya terhadap penyelenggaraan pemilu kemarin. Memang banyak hal yang memang ya kami juga suatu lembaga yang juga memang bekerja sesuai dengan proses aturan begitu. Karena memang di KPU ini kan dia hierarki begitu, Pak. Sehingga tentunya tidak menutup kemungkinan ada beberapa kekurangan. Nah, tentunya dengan beberapa masukan-masukan seperti ini akan menjadi memperkuat kami, lembaga kami khususnya ke depan untuk semakin matang dan mapan penyelenggara pemilu, sehingga bisa memberikan akses perlakuan yang adil, hak yang sama kepada semua parpol. Nah, jadi itu hal yang luar biasa dari PKS, teman-teman pemilih cerdas. Selain itu, Pak, tentunya PKS ini kan juga partai yang memang cukup mumpuni di tingkat nasional, Pak, begitu. Nah, sekarang saya ingin berbicara tentang pandangan partai PKS sendiri, Pak, terhadap pembangunan di Kabupaten Bulungan ini seperti apa, Pak? Dari segala bidang, mungkin apa hal yang mau disoroti itu
Menurut partai Bapak seperti apa, Pak? Oke. Untuk pembangunan ya dalam waktu akhir ini kan memang kita juga pahami lah ya, banyak anggaran-anggaran yang memang terpotong ya untuk COVID-19 ini kan. Jadi kami juga sangat memaklumi. Tapi kalau saya melihat juga ya walaupun pelan tapi tetap ada perubahan lah untuk Bulungan ke depan. Barangkali mungkin perlu saya boleh memberikan masukan. Barangkali mohon diperhatikan akses ya, jalan itu terutama ya, karena itu merupakan urat nadinya masyarakat dari jalan yang menuju akses ke daerah-daerah pinggiran, itu harus lebih diperhatikan adalah jalan itu. Karena itu menopang semuanya ya, karena semua pihak banyak, berdampaknya banyak, unsur ekonominya dan sebagainya, itu adalah jalan barangkali seperti itu. Secara umum bagus lah pembangunan di Bulungan ini ya, luar biasa lah dengan di daerah yang jauh dari pusat ya, tapi ternyata memang ya, secara perlahan kita bisa juga mengalami perubahan yang ke depan insya Allah kan juga semakin maju seperti itu. Oke, jadi luar biasa optimis gitu atau masukannya tadi terhadap pembangunan. Nah, Pak, kalau kita bicara Pak Slamet Widodo, Pak saat ini kan lagi rame nih Pak orang bicarakan terkait dengan pemilu 2024, meskipun sampai saat ini belum ada kesepakatan Pak tentang penetapan tanggal pastinya gitu. Tapi setidak-tidaknya sebagai partai politik tentunya mempunyai strategi dan persiapan Pak untuk mempersiapkan pemilu 2024. Nah, dari partai Bapak sendiri seperti apa Pak strategi persiapannya untuk menghadapi pemilu 2024 ini seperti apa Pak? Ya, kita tentunya belajar dari pengalaman beberapa pemilu kemarin ya. Beberapa pemilu kemarin kami sudah pelajari kegagalan kami, pengalaman kami, dan juga belum maksimal capaian-capaian kami di pemilu kami sudah pelajari. Dan untuk saat ini walaupun pemilu ini juga belum jelas 2024 atau mungkin dulu lagi 2027 ya, ini masih gitu kan. Tarik ulur juga sih sebenarnya. Tetap melakukan aktivitas atau program-program dalam rangka juga untuk pemenangan ke depan atau katakanlah pemenangan 2024. Kami sudah mulai membuka perekrutan atau penjaringan BCAD. Karena saya melihat, ya kita melihat mungkin kita pahami bersama bahwa BCAD ini menjadi ujung tombak, menjadi salah satu panglimanya lah di lapangan untuk bisa memenangkan suatu partai, itu adalah bakal calon anggota dewan. Nah, makanya kami dari tahun kemarin itu sebenarnya akhir tahun 2021 sudah melakukan penjaringan. Oh gitu. Ini apa penjaringan? Rekrutmen BCAD secara kami buka di medsos. Kami juga rekrut mulai silaturahim ke tokoh masyarakat, ya, tokoh agama untuk ya, bagaimana kita mengajak mereka untuk bergabung dan juga melakukan penjaringan BCAD. Dan alhamdulillah kami juga sudah menyusun walaupun belum 100% tapi sudah sekitar 70% kami capai untuk di Kabupaten Bulungan. Karena memang harapan kami di PKS itu bahwa pertengahan tahun ini atau sekitar bulan April kami itu sudah clear dengan BCAD. BCAD ini apa nih Pak? Bakal calon anggota dewan. Calon anggota dewan. Caleg-calegnya Pak ya. Jadi kami nanti ketika pendaftaran sudah tidak memikirkan lagi mencari BCAD, tapi sudah fokus bekerja. Karena sudah ada orang-orangnya. Jadi April ini kami sudah launching bakal calon itu, dan harapannya April itu mereka itu sudah bisa mensosialisasikan walaupun ya dengan keluarganya dulu kan. Betul. Keluarganya sudah bisa bekerja melaksanakan program-program partainya dan bersinergi juga dengan partainya itu. Seperti itu Pak. Kemudian juga kegiatan-kegiatan kami atau program kami di PKS ini juga senantiasa memberikan pelayanan terhadap masyarakat.
apalagi kemarin ketika COVID kami juga ikut ya, sumbangsih ya, memberikan kontribusi lah kepada masyarakat. Tapi juga partai lain juga banyak seperti itu saya lihat ya. Iya. Hikmahnya COVID ini juga Banyak COVID menggerakkan semua berbagai elemen gitu. Gitu. Ya, walaupun kecil tapi kita memberikan ya, perhatian kepada para korban-korban kopi dan sebagainya kan. Kami juga lakukan itu. Kemudian kami juga lakukan pembinaan kaderisasi karena memang saya melihat bahwa kaderisasi ini di dalam suatu partai ini merupakan jantungnya partai ya. Ketika pengkaderan itu tidak bergerak ya, sama dengan orang itu kalau jantungnya tidak bergerak mati gitu ya. Mati ya. Iya, mati. Kalau bergeraknya lambat tidak punya gairah, tidak punya semangat ya. Makanya kita gerakan pengkaderan ya, karena itu juga amanah undang-undang pemilu kan untuk melakukan pendidikan partai, pengkaderan partai terhadap anggotanya kan seperti itu. Sekaligus juga kami melakukan pembinaan terhadap DPC, ya, DPRA ya, atau ranting ya. Ranting kami melakukan pembinaan ya, rutin kita lakukan jaula 3 bulan sekali ke ranting-ranting. Kita untuk melakukan pembinaan terhadap mereka itu. Ya. Selain pembinaan pengkaderan juga pembinaan politik juga. Harapan kami masyarakat juga bisa semakin ke depan ya, bisa paham lah dengan politik seperti itu. Jadi luar biasa, jadi masyarakat juga tidak buta akan politik gitu. Harapan kami seperti itu. Jadi ya masyarakat ini kadang-kala ya memang kesulitan juga, bukan hanya PKS, partai manapun juga bagaimana memberikan pemahaman politik kepada masyarakat itu juga menjadi tanggung jawab bersama Pak. Iya. Parpol dan semua elemen juga untuk memberikan bahwa memang peran politik itu sangat berkontribusi Pak, khususnya di pembangunan. Nah tadi kan Bapak menyinggung terkait dengan BCAD Pak ya, bakal calon anggota dewan Pak. Ini kira-kira untuk BCAD ini ada kriteria atau seperti apa Pak? Mungkin harus elektabilitasnya tinggi atau seperti apa ini? Kalau di penjaringan ya kriterianya umum. Jadi ya warga negara Indonesia seperti itu kan. Kalau agama kami tidak batasi, walaupun kami ini terbuka, partai yang sudah terbuka, semua agama bisa kami akomodir, suku apapun. Kemudian juga ya dewasa, gitu kan, sudah dewasa. Sudah, itu menjadi kriteria secara umum. Itu penjaringan, siapapun kita bisa terima ya, siapapun. Nah kemudian nanti ketika kita proses penyaringan, ya, tentunya kami juga mengharapkan hasil penjaringan itu yang terbaik, kami lakukan seleksi. Diseleksi kembali? Kami seleksi kembali elektabilitasnya, popularitasnya dan lain sebagainya gitu kan, kita juga seleksi kembali. Jangan sampai nanti semua yang terjaring kemudian dimasukkan gitu kan. Jadi kan ya, kita ada batasnya kan, batas. Ada 25 kursi aja kita perlukan kan. 3 dapil. Iya. Memang harus selektif Pak ya. Iya. Jadi tadi cukup menarik begitu dengan strategi-strategi persiapan dan program yang dicanangkan oleh PKS sendiri ini kan sangat luar biasa Pak untuk menyongsong pemilu 2024. Nah, sekarang yang lebih poinnya intinya nih, ini kan juga menjadi tanda tanya nih bagi teman-teman pemilih. Ini targetnya PKS 2024 ini, eksekutif maupun legislatif ini seperti apa Pak? Targetnya PKS. Ini kan menarik ini. Nih? Selain tadi programnya kan juga menarik, bahwa memang ini kita persiapkan ini dan sebagainya. Nah, sekarang targetnya bagaimana Pak? Saya kira memang hampir semua partai politik ini sama lah targetnya ya, punya keinginan itu ya, ada di legislatif, ada juga di eksekutif ya, karena ini merupakan ya puncak cita-cita parpol barangkali di tingkat kabupaten kan begitu kan, bisa menguasai eksekutif dan menguasai legislatif. Seperti itu kan. Ya, bagaimana partai itu ya mencapainya target itu. Kami di PKS ya pasti punya target itu ya untuk 2024 ini ya. Kami tentunya yang pertama adalah legislatif, barangkali kan kita sampaikan begitu kan, kita di Bulungan itu menargetkan 4 kursi Pak. 4 kursi. Jadi
2 kursi di dapil 1, 1 kursi dapil 2, dan 1 kursi di dapil 3. Oh ya, jadi tersebar nih Pak ya. Tersebar. Iya. Ini sedang kita susun bagaimana cara mendapatkan target itu. Nah, tentunya dengan 4 kursi itu harapannya nanti di 2024 ya. Oktober barangkali Pak ya, atau akhir lah ya, tahun 2024 itu kita bisa menyorong salah satu kader kami, salah satu anggota kami untuk ya, dimajukan dalam pertarungan eksekutif. Ya, nanti kita maunya bupati, tapi tidak tahu, nanti kita lihat kan. Iya. Mungkin kita mencoba untuk menyorong kader kami, kader sendiri untuk di eksekutif seperti itu Pak. Jadi menarik, optimisme yang tinggi, program-program yang terukur, terarah ini yang dipersiapkan. Jangankan PKS, partai lain pun seperti itu. Kalau informasinya targetnya 4 kursi nih Pak, jadi pertarungannya alot Pak ya, ditambah lagi dengan beberapa partai-partai pendatang. Tentunya ini juga akan menjadi kompetisi yang sangat ketat begitu. Nah, kan partai PKS ini juga dari program tadi mempersiapkannya dengan mapan. Harapan kita apa yang diinginkan bisa tercapai, bahkan itu menjadi keinginan dan harapan semua parpol Pak yang datang kita undang di sini. Seperti itu. Nah, yang terakhir Pak untuk penutupnya, harapan Bapak terhadap penyelenggara untuk persiapan pemilu 2024 ini apa Pak? Kepada kami nih, pada kami KPU Kabupaten Bulungan ini seperti apa Pak? Harapannya Bapak? Monggo dari pandangan dari Partai PKS, silakan. Susah ini pertanyaan. Iya. Jadi kami ini ya tidak Pak, harus mengkritik diri sendiri. Kalau kami melihatnya mungkin bagi kami baik-baik, tapi kalau yang di luar yang menilai kan tentunya akan berbeda Pak. Kalau yang tanya tadi bukan orang KPU, sebenarnya enak aja kita bicara. Iya. Kalau yang tanya ini orang KPU. Tidak apa-apa Pak, silakan kita terbuka begitu kan. Silakan. Ya, kedepannya barangkali mungkin para penyelenggara KPU ini yang paling pertama adalah ya diberikan ini kedepannya harus lebih baik lah daripada di pemilu-pemilu sebelumnya. Hal-hal yang kemarin sudah dilakukan di 2019, pengalaman-pengalaman kemarin supaya dijadikan sebuah pelajaran atau dijadikan sebuah evaluasi lah ya. Barangkali untuk ke depan kita senantiasa untuk memperbaiki proses-proses pemilu ya, karena memang berat juga tanggung jawab dari para penyelenggara pemilu ini ya. Makanya harus betul-betul memang dipersiapkan baik dalam arti harus bisa juga melakukan recruiting ya para penyelenggara pemilu di tingkat bawah, baik TPS, PPK ya dan sebagainya, itu juga dengan selektif mungkin ya. Kita harus selektif memilih yang memang memiliki kualitas, jangan sampai juga karena rekrutmen itu karena jaringannya, karena temannya dan sebagainya, tapi betul-betul diuji mereka agar penyelenggaraan pemilu ke depan itu menjadi lebih baik, bisa memberikan pelayanan yang bagus, yang cepat ya. Kemudian juga pelayanan yang ramah, barangkali itu juga perlu ya. Di TPS itu harus senyum ya, harus senyum, jangan marah-marah ya ya. Cuman kalau kemarin nggak kelihatan senyum ya. Oh iya Pak, ketegang semua Pak karena bermasker kemarin itu bermasker Pak ya. Artinya ya pelayanan yang ramah lah Pak ya, jadi kan pemilu ke depan bisa terlaksana dengan damai, dengan sejuk ya. Jangan kemudian pemilu ini kan pikiran kita ini kan pemilu panas gitu Pak ya. Betul. Panas. Bahkan di tingkat desa pun bisa panas, saudara tidak kenal, saudara bisa berkelahi dan sebagainya kan. Makanya ketika itu dibutuhkan para penyelenggara yang kemudian dengan pelayanan yang ramah, dengan senyum yang bagus itu, insya Allah juga akan menyejukkan suasana pemilu itu. Seperti itu Pak. Jadi terima kasih Pak. Jadi masukannya, harapannya terhadap kami selalu penyelenggara. Jadi apa yang disampaikan ini teman-teman belum cerdas akan kita perbaiki dan kita evaluasi ke depannya begitu. Karena kita tidak bisa menilai lembaga kita sendiri. Begitu.
Tentunya yang menilai itu adalah orang yang di luar daripada lembaga kita. Nah, teman-teman pemilih cerdas, jadi kita juga mengharapkan semua masukan Pak begitu. Karena selain daripada parpol, semua masyarakat kita buka. Silakan saja kalau ada badan ad hoc kita, jangankan badan ad hoc Pak. Yang komisioner-komisioner juga nih kalau yang macam-macam dilaporin saja Pak. Itu kita siapkan itu seperti itu. Jadi karena itu bentuk komitmen kita menjaga independen kita Pak, independensi kita. Nah, jadi teman-teman beli cerdas, jadi tadi demikianlah podcast kita dengan Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera PKS Pak Kabupaten Bulungan bersama Pak Slamet Widodo. Teman-teman pemilih cerdas, jangan lupa like, share, and subscribe podcast kami KPU Kabupaten Bulungan. Jangan lupa ikuti terus YouTube KPU Kabupaten Bulungan. Sampai jumpa.